Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini saya akan men-share ke Anda bagaimana 4 langkah sukses bisnis online. Ini merupakan strategi yang akan saya coba share ke teman-teman. Nah, di sini ada 4 langkah jika teman-teman ingin produknya itu sukses ya, di online terutama gitu ya. Nah, yang pertama yang harus Anda lakukan adalah riset pasar. Nah, riset pasar itu berfungsi untuk mengetahui sebuah market dari produk yang akan teman-teman jual gitu ya, atau teman-teman ketika belum punya produk ingin mengetahui produk mana sih yang sekarang lagi tinggi gitu ya pencariannya, ataupun di pasar lagi laris. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan beberapa tool ya, yang tool gratisan yang bisa digunakan. Yang pertama, teman-teman bisa menggunakan Google Keyword Planner ya. Terus bisa gunakan Google Trends gitu ya. Atau teman-teman juga bisa ngecek di marketplace ya, seperti Tokopedia, Bukalapak ataupun Shopee, mencari produk yang memang lagi hot gitu ya, ataupun lagi laris. Karena jika di marketplace laris, maka otomatis produk tersebut lagi banyak permintaannya. Oke ya. Nah, di sini saya akan coba mendemokan dua tool saja, yaitu Google Keyword Planner dan Google Trends gitu ya. Langkah pertama, teman-teman hanya tinggal di sini ya, tinggal ketikkan saja Google, oke ya, Google Keyword Planner ya, langsung ada seperti ini. Oke ya, kita langsung buka. Nah, seperti ini. Oke ya, langsung login. Teman-teman hanya perlu syaratnya itu punya akun Gmail. Nah, biasanya teman-teman perlu mendaftar dulu ya kalau ingin bisa riset pasar seperti ini. Teman-teman hanya perlu daftar dulu di ketika buka. Kalau nanti ada kolom yang perlu diisi dulu gitu ya untuk langkah-langkah pendaftarannya. Nah, karena saya sudah mendaftar sebelumnya gitu ya dan sudah beriklan, jadi tampilannya seperti ini gitu ya. Kalau sedikit beda, teman-teman hanya perlu ikutin langkah step by step, atau teman-teman lihat video saya yang lain ya tentang bagaimana cara mendaftar di Google Ads gitu ya. Nah, di sini langsung saja kita klik. Nah, di sini misalnya saya akan meriset produk yang kira-kira lagi laris sekarang menjelang kurban ya. Berarti kemungkinan besar orang itu akan mencari kambing untuk kurban. Nah, di sini kita coba ketik kata kunci, misal domba kurban gitu ya. Kita coba satu keyword saja dulu. Ini bisa dikosongkan ya, langsung klik oke ya. Nah, ternyata domba kurban itu pencariannya rata-rata 590. Nah, harga kambing juga lumayan, pencariannya banyak. Apa lagi nih? Harga kambing, kurban kambing, jual kambing ya. Ini sangat potensial bila teman-teman punya bisnis kambing ya. Karena ketika saya membuat video ini, 2 harian lagi akan Idul Adha gitu ya. Jadi otomatis yang berhubungan dengan domba, sapi itu akan pencariannya lagi tinggi gitu ya. Teman-teman hanya perlu melakukan promosi saja, nanti penjualannya akan bagus gitu ya. Ini hanya contoh saja seperti ini. Kalau kita lihat grafiknya juga di sini, ya ini naik. Nah, pas Mei Juni tinggi ya, karena menjelang kurban. Oke, seperti itu contohnya. Oke, di sini kita buka lagi. Kita gunakan Google Trends gitu ya untuk membandingkan hasil pencarian tadi
Google Keyword Planner itu apakah sinkron apakah tidak gitu untuk membandingkan kita melihat bagaimana trends pencariannya seperti ini ya Google Trends. Oke, kita klik aja di sini domba kurban gitu ya. Oke ya. Oke ya, di sini kita bisa lihat dalam 12 bulan terakhir grafiknya pas sampai Maret biasa saja, tapi sekarang lihat teman-teman pas bulan Juli grafiknya sangat naik ya seperti ini karena wajar bulan Juli ini sudah mulai permintaan domba ataupun kambing ya ataupun sapi itu lagi tinggi permintaan, jadi grafiknya naik. Ataupun teman-teman bisa tambahkan kayak sapi kurban juga sama kan, tinggal lihat aja perbandingannya, misalnya kita klik sapi kurban dulu ya, agak ini agak pring. Oke. Sapi kurban, oke ya, sama juga naik teman-teman. Nah oke ya, nah daerah mana saja yang banyak permintaannya? Di sini ada Jawa Barat, Banten ya, ada 5 daerah tertinggi gitu ya di Indonesia yang memang permintaannya lagi tinggi banget gitu ya. Jadi bila teman-teman beriklan menggunakan Google Ads ataupun FB Ads, di sini teman-teman bisa menarget ya. Kalau kalau kurban itu kan otomatis lokal ya, lokal. Jadi gak semua wilayah kita kita target gitu ya. Kalau kita beriklan, kalau misalnya kita jualan di sekitar Jawa Barat juga kotanya kota mana, misalnya Bandung, berarti kita yang harus kita bidik adalah orang-orang yang berada di sekitar kota Bandung ya, karena kurban biasanya kan kecenderungan closingnya itu via offline gitu ya, beda dengan mungkin bisa dikirim ya, tetap zaman sekarang bisa dikirim, cuman biasanya orang akan kecenderungan untuk melihat secara langsung gitu ya closingnya. Nah di sini kata kunci juga yang naik di bulan sekarang itu harga domba kurban 2020 ya, naik tajam di sini teman-teman bisa lihat. Ini juga bisa dispesifikin ya kotanya, kota mana juga. Oh kota nggak ada ya, subwilayah saja. Oke ya seperti ini. Nah, ini harga sapi, nah ini juga naik ya. Oke seperti itu ya contohnya. Teman-teman hanya perlu menggunakan dua tool ini ataupun untuk produk lain ya yang teman-teman mau riset gitu ya. Karena kalau kayak kurban itu kan momentum ya, jadi terjadinya setahun sekali. Jadi ya kita manfaatin saja sebagai seorang pebisnis, berarti ya harus melihat kebutuhan pasar gitu. Oke ya, yang selanjutnya ketika teman-teman sudah riset dan sudah mengetahui apa yang bagus ya teman-teman tinggal tentukan blognya apa. Nah berarti kalau tadi dari riset, maka kita akan menentukan produknya hewan kurban. Nah, di sini apa aja? Misalnya ada kambing, domba ya, dan sapi yang lazim biasa di Indonesia digunakan untuk kurban gitu ya. Nah kalau sudah ada produknya seperti ini, teman-teman hanya perlu membuat landing page ya. Landing page itu merupakan dimana kita akan memasukkan produk tadi di sebuah website ya. Landing page itu website nama lainnya. Nanti teman-teman hanya perlu pesan domain dan hosting gitu ya. Di hosting itu banyak di Indonesia. Misal kita lihat contoh landing page orang lain ya. Coba kita lihat ya. Coba kita cari yang berhubungan dengan sapi kurban juga ya. Di sini kita lihat orang yang jualan seperti apa. Oke ya, di sini yang iklan ini juga boleh kita klik. Contoh satu ini berita ya, hanya berita. Tokopedia. Ya, kurban murah coba. Saya contoh dua. Nah, seperti ini teman-teman, ini yang disebut dengan landing page. Jadi ketika teman sudah punya produk kurban, jadi tinggal memasukkan aja seperti ini. Nah, ini ada sapi, ada kambing super, kambing ya tinggal kayak gini lah contoh landing page ya. Itu banyak sekali yang menyediakan landing page ya gitu, karena landing page biasanya untuk
produk yang memang spesifik ya. Jadi biar lebih calon pembeli itu lebih fokus gitu ya. Ada juga yang bentuknya toko online kalau produknya lebih dari satu ya. Gitu. Itu macam-macam jenis landing page ya. Tapi yang ini sebagai contoh seperti itu ya. Nah ini juga sama seperti ini. Landing page kayak gini ya teman-teman. Jadi teman-teman itu tinggal beli hostingnya, juga bisa browsing banyak ya. Kalau untuk jasa hosting misalnya, jasa hosting. Nah teman-teman tinggal pilih banyak saya di sini. Ide web host ya, ada jagoan hosting, rumah web itu banyak. Teman-teman tinggal pilih saja yang mana. Nanti di sana biasanya teman-teman tinggal pesan domain dan hosting, lalu pakai landing page gitu ya. Ada landing page yang gratis, ada juga yang berbayar gitu ya. Tentunya kalau ingin tampilan profesional, teman-teman harus pakai landing page yang memang berbayar ya. Tidak, kalau untuk bisnis jangan pakai yang gratisan gitu ya. Nah, seperti ini. Yang berbayar juga banyak ya, teman-teman tinggal browsing saja landing page misalnya di sini. Oke ya, landing page banyak sekali ya. Ada apa aja di sini contoh. Ini yang luar negeri ya, ini untuk landing page-nya. Ini ya untuk free landing page, ini banyak ya teman-teman, hanya perlu browsing saja untuk rekomendasinya gitu ya. Oke ya, seperti itu. Nah, bila teman-teman sudah punya landing page, tentu langkah keempatnya tinggal teman-teman promosi gitu ya. Nah, promosi ini teman-teman bisa menggunakan yang gratis dan berbayar. Nah, gitu ya. Nah, yang gratis apa aja? Misalnya dengan menggunakan SEO, teman-teman ya, dengan Facebook profile gitu ya. Apalagi di marketplace Facebook itu banyak yang gratis ya. Nah, cuman kelemahan yang gratis ini kan lambat gitu ya, secara waktu tidak bisa cepat gitu ya. Teman-teman harus lebih rajin posting. Nah, itu ya. Terus yang selanjutnya berbayar. Nah, yang berbayar misalnya yang populer itu FB Ads, terus Google Ads gitu ya. Nah, ini dua media pilihan ini yang memang saat ini populer gitu ya. Dan memang baru-baru ada TikTok Ads, itu belum tahu ya, belum perkembangannya seperti apa. Tapi yang jelas yang banyak sekali digunakan oleh para internet marketer itu ini ya, dua media periklanan. Tinggal teman-teman cari tahu bagaimana untuk pembelajarannya gitu ya, tentang AdWords, FB Ads maupun Google Ads. Nah, teman-teman kalau memang sudah melakukan 4 langkah sukses ini, maka teman-teman ya tentu tinggal menunggu datangnya orderan ya, yang akan mengontak ke WA ataupun telepon gitu ya. Oke ya, itu 4 langkah sukses yang bisa teman-teman lakukan supaya berhasil di bisnis online. Oke, sekian dulu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.